Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, eh, materi kuliah kita adalah melanjutkan pembahasan dari Al-Usulul Tsalatsah ya. Kitab Al-Usulul Tsalatsah, 3 pokok dasar. Pembahasan kita sampai kepada bagian kedua. Karena bagian pertama, Ma'rifatullah, sudah selesai. Kita masuk pada bagian kedua, Ma'rifatuddin. Silakan dibaca, dibuka bukunya Bapak Ibu, halaman 8 sampai 9 itu ya. Kita sudah memulai bagian kedua itu dengan penjelasan apa yang dimaksud dengan ad-din, agama itu. Ini sudah ya. Kemudian kita sudah membahas tentang tingkatan-tingkatan agama itu ya. Ada 3 tingkatannya. Islam, iman, dan ihsan itu ya. Itu sudah. Kemudian kita bahas Islam itu ya. Rukun Islam ini mempunyai 5 rukun. Kita sudah membahas rukun atau sedang membahas rukun yang pertama. Ya, yang sudah kita jelaskan adalah rukun pertama ini meliputi 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ada dua kesaksian di sini. 2 kalimat syahadat, sering kita sebut 2 kalimat syahadat. Karena memang di dalam syahadat ini meliputi 2. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini sudah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita akan membahas syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Saya bersaksi bahwasanya sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Bapak Ibu sekalian, apa makna yang dimaksud dengan makna syahadat? Ya, syahadat yang kedua ini ya. Saya akan buka beberapa penjelasannya. Ya, karena di dalam menjelaskan kitab Al-Usulul Tsalatsah ini banyak ulama yang memberikan semacam syarahnya ya. Menyebutkan, menjelaskan syarahnya. Syarah itu penjelasannya. Banyak penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh para ulama. Ya, salah satu di antaranya Al-Utsaimin. Ini beliau juga menjelaskan tentang kitab Al-Usulul Tsalatsah. Ini yang sekarang saya baca, saya buka ini ya. Untuk menambah supaya apa yang ditulis di dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah ini menjadi makin jelas, karena kitab ini memang sangat ringkas sekali. Kalau tanpa penjelasan mungkin kita agak kurang bisa memahami. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Syahadat yang kedua itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tentu punya hubungan yang sangat dekat dengan yang pertama ya. Tidak bisa kita pisah-pisahkan. Artinya kita tidak cukup hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak cukup. Ya, bahkan tidak sah keimanan kita kalau kita tidak juga mengikutkan syahadat yang kedua. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita menyaksikan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Maksudnya menyaksikan di sini al-iqrar, mengikrarkan, wa tasdiq, membenarkan, wal yakin, dan meyakini. Jadi tidak cukup hanya mengikrarkan saja. Tidak cukup hanya dengan mengatakan dengan lisan, tapi juga harus diikuti dengan membenarkan dan meyakini tanpa ada sedikit keraguan-raguan, bila syakin, bila roibin, tanpa ada sedikit pun keraguan-raguan di dalam hati kita. Bi annahu rasulun min intillah ila jami'in nas. Nah, di dalam keterangannya seperti itu. Bahwasanya beliau Muhammad itu adalah rasul min intillah, dari sisi Allah. Beliau memang benar-benar seorang rasul, seorang utusan dari Allah. Ila jami'in nas,
yang diutus oleh Allah untuk semua manusia sampai dengan hari kiamat nanti. Nah, ini yang membedakan Rasul kita dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Kalau Rasul sebelumnya itu hanya diutus untuk umat-umat tertentu dan untuk waktu-waktu tertentu. Ya, untuk waktu-waktu tertentu. Ya, Nabi Isa itu hanya diutus untuk Bani Israel. Nabi Musa juga begitu. Dan hanya temporel, hanya untuk waktu tertentu saja. Ya. Begitu ada Rasul berikutnya, maka Rasul sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu adalah Rasul yang kafatan linnas. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Beliau diutus memang untuk seluruh alam semesta ini. Untuk seluruh manusia sampai akhir zaman nanti. Ini yang menjadi keyakinan kita. Yang dimaksud menyaksikan itu seperti itu. Kemudian di dalam buku itu Bapak Ibu dikemukakan tentang dalilnya ya. Surat At-Taubah 128. Ya, At-Taubah 128. Ya, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan tentang ayat ini sesuai dengan syarah yang diberikan oleh para ulama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, di sini Allah memberitahu kepada kita, yukhbirullah subhanahu wa ta'ala, memberitahu kepada kita bahwa telah datang kepada kita seorang rasul. Telah datang kepada kita. Dan kedatangan rasul kepada kita itu adalah merupakan nikmat. Nikmat dari Allah. Dan nikmat yang terbesar bagi hamba, bagi manusia itu adalah kedatangan Rasulullah SAW. Jadi Nabi didatangkan kepada kita ini adalah merupakan rahmat dan nikmat Allah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Ali Imran 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Min anfusihim. Rasul itu datang dari kaum mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh adalah mereka sebelum adanya Rasul benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Rasul itu menjadi nikmat terbesar Bapak Ibu. Dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain gak ada apa-apanya. Karena apa? Karena Rasul itu datang dalam rangka untuk membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan manusia, mengajarkan kitab dan hikmah. Dan kalau tidak ada Rasul, manusia itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi kedatangan beliau itu adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Untuk menyelamatkan manusia. Agar manusia tidak berada di dalam kesesatan. Maka kita harus bersyukur gitu ya. Atas kedatangan Rasul.
atas diutusnya Rasul kepada kita. Min anfusikum, Rasul itu datang dari kaummu sendiri. Ini cuma dari kalangan kita. Bukan orang lain, tetapi dari kalangan kita. Rasul itu bukan malaikat, bukan dari jin, bukan dari yang lain-lain. Beliau adalah manusia biasa seperti kita. Ya, sehingga dengan demikian, kalau kita mengikuti, perintah mengikuti ya memang bisa kita lakukan karena Rasul itu manusia biasa. Coba kalau misalnya Rasul itu seorang malaikat, kita disuruh taat ya nggak bisa kita. Wong beda jenisnya, ya. Maka tidak ada alasan kita itu nggak bisa mengikuti beliau karena beliau itu adalah sama dengan kita, dari kalangan manusia biasa seperti kita. Kemudian dijelaskan di sini sifat-sifat Nabi itu. Azizun alaihi ma anitum. Terasa berat olehnya penderitaan kalian. Apa yang dirasakan berupa penderitaan umatnya itu Nabi juga ikut merasakan. Ya, karena Nabi berada di tengah-tengah mereka. Harisun alaikum. Beliau sangat menginginkan keimanan kalian. Harisun. Harisun itu suatu keinginan yang sangat kuat. Beliau itu pengen banget supaya umatnya itu, supaya kita semua ini menjadi orang beriman, orang yang selamat. Kita semua ini menjadi orang yang nanti menjadi penghuni-penghuni surga. Ya, jadi beliau merasa berat kalau umatnya itu tidak mau beriman, tapi beliau sangat menginginkan supaya orang-orang umatnya itu menjadi orang-orang yang beriman. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang dirasakan Nabi itu memang sering membuat beliau itu semacam sedih ya, bahkan menderita sampai begitu ya. Sampai Al-Quran sendiri menegur Nabi supaya beliau tidak usahlah terlalu menderita karena menginginkan umatnya beriman itu. Di surat Asy-Syu'ara ayat 3 itu disebutkan itu, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Jadi bisa jadi Muhammad kamu akan menghancurkan dirimu sendiri karena mereka itu tidak mau beriman. Ya. Jadi Nabi tidak perlu terlalu sedih seperti itu gitu maksudnya ya. Tapi itulah manusiawi ya. Sangat menginginkan kepada umatnya untuk beriman sampai beliau sangat bersedih sekali gitu ya. Sifat yang lain apa? Bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu punya sifat lembut, kasih dan sayang kepada orang-orang beriman. Rauf, sangat lembut sekali beliau itu. Rahim, sangat menyayangi kepada orang-orang beriman. Inilah Bapak Ibu sekalian, Rasul yang kita jadikan sebagai syahadat tadi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Muhammad sebagai Rasul yang dimaksud itu ini. Seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 128 ini. Nah, kemudian apa konsekuensi kalau kita itu mengucapkan dua kalimat syahadat? Nah, yang penting ini ya, ada konsekuensinya. Mengucapkan sama kalimat syahadat ini, syahadat yang kedua ini, tidak semata-mata dengan ucapan. Tidak semata-mata hanya diyakini dalam hati. Tapi juga ada konsekuensinya. Nah, istilahnya dalam bahasa Arab ada muqtadha hadis syahadah. Ada konsekuensi yang harus kita lakukan setelah kita mengucapkan syahadat ini. Ada 4 konsekuensinya. Yang pertama apa? Ta'atuhu fima amaro. Kita harus mentaati kepada Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang diperintahkan. Ini yang pertama. Semua perintahnya harus kita taati. Ya, kalau kita buka-buka dalam Al-Quran, ada banyak perintah-perintah supaya kita taat itu. Pertama, At-Taghabun 12. Ya, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Kalian taatlah kepada Allah dan kalian taatlah kepada Rasul. Ada si Ali Imran 132. Wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Kalian taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya agar kamu diberikan rahmat. Ada di Al-A'raf ayat 158.
Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kalian ikuti Rasul agar kalian semua mendapatkan petunjuk. Ini diantara perintah-perintah Allah supaya kita itu taat dan mengikuti Nabi ya. Ini sebagai konsekuensi kalau kita baca kalimat syahadat. Kalau kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu pertama taat kepada perintahnya. Dan ketaatan kepada Rasul itulah menjadi kunci kita mendapatkan rahmat tadi itu. La'alakum turhamun. Dan menjadi kunci kita mendapatkan hidayah. La'alakum tahtadun. Tidak ada rahmat tanpa mengikuti Rasul, tidak ada petunjuk tanpa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya tertarik ini dengan uraian di dalam syarahnya ini ya. Di sini dikatakan begini, wa'lam annahu tajibu ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'amara bis sawa'un alimna hikmata hadzal amri au jahilna hikmah. Ketahuilah bahwa kita itu wajib mentaati Rasul terhadap apa yang beliau perintahkan. Baik perintah itu kita ketahui hikmahnya atau perintah itu tidak kita ketahui hikmahnya. Wasawa'un adrakathu quluna aw lam tudrikhu. Baik perintah itu akal kita bisa menjangkau ya. Bisa menjangkau, bisa kita nalar awalam tudriku atau nalar kita tidak bisa menerima atau kita tidak bisa memahami gitu ya. Jadi prinsipnya itu pokoknya perintah harus kita lakukan. Apakah tahu hikmahnya atau tidak, apa akal kita nyambung atau tidak, itu tetap harus kita laksanakan. Satu contoh misalnya kita diperintahkan sholat ya. Sholat subuh 2 rakaat. Ya pokoknya 2 rakaat sudah kita laksanakan. Apa hikmahnya ya udah nggak usah ditanyakan begitu. Kenapa subuh kok nggak 4 rakaat? Kenapa gerakan-gerakan sholat seperti itu? Jawaban kita ya wallahu a'lam. Karena memang Nabi itu menyuruh ya sudah. Baik akal kita nyambung atau tidak. Ya. Nggak bisa mikir kita kenapa kok puasa itu 1 bulan, kenapa enggak setengah bulan, kenapa haji itu kok seperti itu ya. Banyak perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu ya kita enggak tahu hikmahnya. Mungkin ada yang tahu hikmahnya ya, tapi hikmah itu sepanjang yang bisa dijelaskan oleh akal kita. Hanya sekedar untuk nambahi gitu saja. Bukan menjadi dasar kita untuk melakukan suatu perintah, tidak boleh menjadi dasar. Kalau sekedar hanya untuk ya supaya tahu hikmahnya puasa begini supaya sehat seterusnya tidak apa-apa. Tapi bukan berarti menjadi dasar kita melaksanakan puasa itu karena supaya kita sehat, bukan begitu. Nanti ada orang yang tidak puasa tapi dia sehat, atau dia sehat tapi tidak puasa, nanti kan repot nanti. Nah ini kemudian ini dikatakan begini, faman allaqal amal bil awamil lamil fahikmah fa innahu la yanqatil Nabi sallallahu alaihi wasallam alam yahqiq hadis syahadah. Barang siapa yang menggantungkan suatu amal, suatu perbuatan taat pada perintah hanya digantungkan kepada mengetahui hikmah, maka sesungguhnya dia tidak akan melaksanakan perintah Nabi dan tidak bisa mewujudkan syahadat ini. Nah, jadi kalau ada orang itu saya mau gelem tahu hikmahnya dulu, sehingga kalau nggak tahu hikmahnya dia nggak mau taat. Nah, itu namanya orang tidak taat pada Nabi. Hikmah itu tidak boleh dijadikan dasar orang itu kemudian taat kepada Nabi. Kalau dia itu hanya semata-mata mengikuti hikmah, kalau nggak tahu hikmahnya nggak mau taat, berarti orang itu tidak bisa mewujudkan syahadat ini. Kita lihat para sahabat itu tidak ada. Ya, begitu diperintah, udah ikut aja. Nggak boleh tanya sana sini nggak boleh. Mereka itu ya cuma satu aja, yang dikenal cuma sami'na wa ata'na. Ya, orang mulai agak ngeyel itu kan setelah masa-masa sekarang ini. Mencoba untuk otak-atik, akhirnya sampai mengalahkan perintah itu sendiri. Seakan-akan hikmah itu menjadi dasar orang melakukan suatu perbuatan. Lalu di sini dikatakan begini, kalau ada orang seperti itu,
Dia mau taat kalau tahu hikmahnya saja, innama huwa abidun lihawahu. Berarti orang itu sebenarnya menyembah kepada hawa nafsunya. Karena dia tidak menerima perintah kecuali yang cocok dengan akal dan ro'yunya atau pendapatnya. Ini, jadi kalau ada orang itu cuma mau beribadah kalau cocok dengan hikmahnya, itu namanya dia menyembah kepada hawa nafsunya. Berarti taatnya bukan kepada Nabi, taatnya kepada akal dan pikirannya. Padahal orang beribadah itu prinsipnya adalah taat dan perintah. Taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Baik hikmahnya itu diketahui maupun tidak. Sami'na wa ata'na itu tadi. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kemajuan pendidikan orang itu kan sudah sedemikian rupa. Sampai segala sesuatu yang menyangkut perintah Nabi itu harus diketahui hikmahnya dulu. Kalau tidak, ya kemudian ditinggalkan. Seakan-akan manut dengan pikiran manusia. Tidak demikian. Nah, ini konsekuensi yang pertama ya. Taat, patuh kepada Nabi, baik kita tahu hikmahnya maupun tidak tahu hikmahnya. Lalu yang kedua, konsekuensi kedua itu apa? Kalau kita mengucapkan syahadat. Wa tasdiquhu fima akhbaro. Membenarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diberitakan. Apa yang dikabarkan beliau, ya. Semua berita-berita yang sampai kepada kita, ya, asalkan itu berdasarkan hadis yang sahih, sahih syaratnya ya. Sama dengan perintah tadi juga begitu. Dasarnya sahih, apalagi beliau membacakan ayat Al-Quran, kita tidak ada lain kecuali harus menerima. Harus kita terima berita-berita dari Nabi itu. Karena beliau itu asdaqun nas, orang yang paling jujur, orang yang paling benar, tidak pernah bohong beliau itu. Meskipun kadang-kadang ya, akal kita mungkin nggak nyampe. Berita-berita yang menyangkut apa yang terjadi di alam kubur, alam mungkin otak kita nggak nyampe. Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu itu. Atau berita-berita yang menyangkut tentang hari kiamat, ya, yang menyangkut perkara-perkara yang akan terjadi nanti di hari akhir, ya, ada asirat, ada syafaat, surga, neraka. Itu semua adalah perkara-perkara ghaib minal umuril mughayyabat, ya. Kalau memang itu berita itu dari Nabi berdasarkan dasar yang qat'i, yang sahih, maka kita wajib untuk percaya, wajib beriman, membenarkan apa yang beliau katakan. Ya. Atau berita-berita masa lalu Bapak Ibu, masa lalu. Banyak sekali Al-Qur'an itu menjelaskan sejarah masa lalu, mulai dari Nabi Adam, bahkan sebelumnya penciptaan langit dan bumi, ya. Ya, dan nabi-nabi sesudahnya itu banyak diceritakan dalam Al-Qur'an. Kalau itu memang dari Rasulullah, apalagi itu dasarnya Al-Qur'an, maka tidak ada lain kecuali kita harus aman nabihi, beriman kepadanya. Atau berita-berita itu menyangkut perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi pada beliau. Seperti misalnya beliau mengalami mukjizat, mengalami Isra Mi'raj misalnya, ya. Itu kan perkara-perkara yang mungkin bagi kita itu aneh ya. Mukjizat itu kan memang aneh itu. Aneh ya. Bahkan nggak masuk akal lah. Masa Rasulullah semalam bisa naik, bisa menuju ke Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha, pagi sudah nyampe di Masjidil Haram, sehari semalam dalam perjalanan yang sedemikian jauh. Itu kalau nalar kita, akal kita tidak akan terima. Ya. Tapi kalau itu Nabi yang menyampaikan, jangan nalar kita yang menjawab, iman kita. Harus iman. Seperti halnya Abu Bakar gitu ya. Ketika beliau mendengarkan Nabi Isra Mi'raj, beliau mengatakan jangankan hanya cerita begitu, lebih dari itu kalau Muhammad yang menyampaikan pasti benar. Sampai beliau mendapatkan julukan Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Ya, sikap begitulah yang harus kita miliki. Ya, jangan seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, itu menggunakan akalnya, ramah masuk akal, malah
ece-ece, Muhammad ini makin gila ini ya. Karena apa yang bicara bukan iman. Yang bicara itu sudah nafsu, sudah akal. Padahal kita mestinya harus beriman. Kalau itu dasarnya memang sahih, hadisnya sahih, apapun yang dikatakan Nabi itu harus kita benarkan. Sedikit pun jangan kita pernah ragu. Ya, sekalipun kita mungkin pendidikannya tinggi, profesor, doktor, nanti buta. Ya, sak pinter-pinternya kita itu tetap manusia. Banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Perkara-perkara gaib itu kita nggak tahu. Ya. Jadi bagaimanapun tetap manusia harus mengalahkan otaknya, mengalahkan hawa nafsunya, berhadapan dengan apa yang diberitakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena sekarang kan muncul orang-orang seperti itu, lebih mengedepankan akal itu ya. Kalau nggak cocok dengan akalnya, dia nggak mau taat, nggak mau menerima itu berita dari Nabi. Nah, itu yang dikatakan tadi, berarti orang itu memang menjadi hamba dari akal pikirannya sendiri. Kadang-kadang juga Bapak Ibu, yang dikatakan Nabi itu adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dunia ini ya. Beliau juga banyak itu menyampaikan peristiwa apa yang menimpa kepada umatnya. Nah, di antaranya beliau mengatakan begini ya. Nanti ini kita buktikan betul apa enggak ini sudah terjadi apa belum itu ya. Apa sudah terjadi apa belum ini. Dalam Ibnu Majah itu hatinya sahih ini ya. Tadi saya cek itu Nabi pernah ngendika begini Bapak Ibu. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Yusaddaqu fihal kadzib. Orang yang pembohong malah dibenarkan pada tahun itu. Wa yukadzabu fiyas shadiq. Orang yang benar malah dianggap bohong. Wa yu'tamanu fiyal kha'in. Orang yang suka berkhianat malah diberikan amanah. Wa yukhawwanu fiyal amin. Orang yang bisa megang amanah malah dikhianati. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Pada waktu itu akan muncul ruwaibidah. Apa ruwaibidah itu? Yaitu seorang yang menjadi pemimpin, mengurusi kepentingan umum, tapi dia itu at-tafihu, orangnya bodoh, orangnya pelongo-pelongo, orangnya itu rendah akhlaknya, tapi justru dia muncul tampil menjadi pemimpin. Ini diucapkan Nabi 1400 yang lalu ya. Waktu itu orang ya bengong para sahabat ya. Tapi sahabat kan nggak berani ngeyel gitu ya, nggak kayak kita ini. Mereka itu cuma dengar, ya bengong saja. Bengongnya itu kok kok sampai sebegitunya oh ya nanti. Nah sekarang kita buktikan aja, benar nggak sekarang ini terjadi begitu? Benar sekali. Kita itu mengalami tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Orang bohong itu yang dibenarkan. Sebenarnya yang benar malah dibohongkan, ya dianggap bohong. Orang yang suka berkhianat malah diberi kepercayaan. Yang bisa dipercaya malah dikhianati mereka. Sekarang ini begitu. Dan muncul ruwaibidah itu tadi. Ya, seorang yang tidak punya kapasitas, ilmunya ya sedikit, akhlaknya ya rendah, tapi dia justru tampil menjadi pemimpin, ngurusi kepentingan umat, kepentingan orang banyak. Ya, sudah ada belum Bapak Ibu gitu itu? Sudah. Di mana ya? Mungkin di negara Ngastino sana ya. Ya ada pokoknya seperti itu. Nah ini adalah termasuk contoh berita. Berita yang pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih. Ada berita lagi Nabi pernah mengatakan akan datang suatu masa di mana orang tidak memperdulikan apa yang diambil, apa yang diperoleh. Saya tialan nasi zamanun la yubalil maru ma akhadha. Apakah yang diambil itu dari yang haram atau yang halal? Yang penting pakai sugih. Sekarang kan sudah terjadi itu. Waktu itu mungkin para sahabat ya bengong-bengong saja ya. Ternyata kejadian itu baru terjadi di akhir-akhir ini. Nah, inilah contoh-contoh bahwa kewajiban kita ini memang harus membenarkan apa yang pernah disampaikan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsekuensi yang kedua. Jadi konsekuensi yang pertama tadi apa? Kita taat, patuh apa yang diperintahkan Nabi.
Dan yang kedua adalah kita membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saja Bapak Ibu, untuk bisa taat, untuk membenarkan yang dikabarkan ini harus kita tahu dasar-dasarnya. Ini yang penting ya. Harus tahu dalil-dalilnya. Harus tahu hadis, Quran, kalau hadis itu sahih apa tidak. Itu makanya perlu ilmu kita. Perlu ilmu supaya kita tidak keliru dalam mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ketaatan itu kan juga ada namanya keterangan-keterangan lain yang menunjukkan orang boleh meninggalkan ini ya karena ada situasi tertentu. Jadi begini, misalnya sekarang ini kan kita diperintah sholat Jumat, diperintah jamaah, tapi ada kondisi tertentu. Orang itu boleh meninggalkan Jumatan, boleh meninggalkan sholat jamaah. Nah ini juga harus kita ketahui. Nah, memang prinsipnya harus taat, itu prinsip. Tetapi kita juga harus tahu tentang adanya udzur-udzur syar'i, adanya alasan-alasan di mana kita itu boleh ya meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Semua ini tentu butuh ilmu. Itulah pentingnya kita belajar. Baik Bapak Ibu, dua ini dulu ya. Ini sudah 45 menit ya. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Supaya tidak usah terlalu lama-lama ya. Panjenengan semua kan juga perlu istirahat ya. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.